mengetahui secara konseptual apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Ini ada mata kuliahnya, saya tahu ya, ini ada mata kuliahnya, dan Anda juga sudah mendapatkan itu, tapi saya hanya ingin sedikit saja mengingatkan kembali, sedikit saja, tidak banyak. Oke. Yang pertama yang ingin saya ingatkan adalah apa itu media. Baik ya, media berasal dari bahasa Latin, zamannya medium, artinya perantara atau pengantar. Ya, Anda sudah tahu mungkin itu ya di mata kuliah media. Oke, Rossi mengatakan bahwa media itu merupakan seluruh alat dan bahan yang dipakai untuk tujuan pendidikan. Jadi alat dan bahan, kata Rossi, itu adalah media. Nah, dia mencontohkan seperti misalnya radio, itu media. Apalagi buku, itu media. Televisi, itu juga media, kata dia. Koran, majalah, dan sebagainya itu media. Jadi pendapat Rossi ini menurut saya sangat general ya. Media itu ya termasuk buku, perangkat-perangkat elektronik, itu media gitu. Oke, itu pendapat Rossi yang sangat general, umum. Kemudian menurut Gerlach, media itu merupakan atau pada umumnya adalah meliputi bahan, peralatan, kemudian orang, juga itu media, kata dia. Atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang membuat siswa mendapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu kata Gerlach. Ya, dia lebih general lagi ya. Orang pun bisa disebut media. Nah, ini gurunya yang sedang mengajar, itu media loh, kata Gerlach ya, kalau melihat pengertian dari Gerlach. Nah, oke. Atau ada juga yang mengatakan bahwa media itu merupakan perangkat keras dan perangkat lunak. Iya, perangkat keras seperti komputer, laptop, ini media. Televisi, ini juga media. Sound system, media. Kamera, itu media. Maksudnya media bersifat keras ya, perangkat keras, hardware. Nah, softwarenya apa? Softwarenya ya bisa, kalau di dalam komputer itu, software itu adalah program dari komputer itu sendiri ya, gitu. Itu bisa dikatakan software, dan itu juga bisa masuk dalam media pembelajaran kan, software itu. Oke ya, itu yang perangkat lunak atau software. Oke ya, jadi ada berbagai macam pendapat tentang arti dari media. Oke, kita langsung ke sini. Saya ingin memperlihatkan pendapat dari Dales Kohn. Ini pendapat yang sangat terkenal dan sangat menginspirasi menurut saya, menginspirasi guru ya terutama. Oke, kita lihat di sini. Kata Dales Kohn, karena ini ada hubungannya dengan media. Kata Dales Kohn, orang memiliki pengalaman yang bertingkat, dari mulai yang terendah ya, bukan terendah sih, dari mulai yang kerucut, tersempit sampai melebar. Oke, apa sih maksudnya? Kita lihat dulu. Pada umumnya orang itu kalau membaca itu hanya ingat 10% dari isi bacaan. Itu kata Dale. Nah, biasanya orang-orang biasa bisa membaca atau bisa mendefinisikan, bisa menjelaskan. Itu ini nih yang yang membaca itu ya seperti itu. Biasanya bisa mendefinisikan, bisa menjelaskan sesuatu. Itu ada di ranah itu tadi, membaca. Dan yang menariknya adalah biasanya 10% dari apa yang dibaca itu yang diingat oleh orang gitu ya. Oke, mungkin Anda mengalaminya gitu kan, kalau membaca suka lupa kan ya, karena memang kata Dales ya memang
10% yang diingat begitu. Oke, bagaimana caranya supaya lebih meningkat lagi begitu ya pengetahuannya? Dia mengungkapkan bahwa mendengar itu 20% yang diingat. Makanya jadilah pendengar yang baik, karena kata Dale 20% loh pengetahuan yang diingat dari mendengar. Dan itu biasanya ya berhubungan juga dengan mendefinisikan, menjelaskan. Itu hear ya, mendengar. Oke, saya langsung saja mungkin ya ke media. Hubungannya apa dengan media? Makanya guru yang sering ceramah gitu kan, karena kalau ceramah kan otomatis melihat dan mendengar ya gitu. Ya kurang lebih itu 10% lah bisa dicerna oleh siswa, karena tidak ada media kan. Nah, oleh karena itu kata Dale, jika anak melihat langsung atau seseorang melihat langsung gambar itu, dia akan ingat sampai 30%. Mereka akan mengingat apa yang mereka lihat itu 30%. Nah, ini ada hubungannya kan dengan media ya. Oleh karena itu, sebaiknya jika guru ingin anak-anaknya ingat apa yang disampaikan, cobalah tampilkan sesuatu. Karena menampilkan sesuatu itu tadi 30% loh dapat diingat oleh siswa ya terutama. Oke, next. Sama juga dengan menonton video, watching movie, watching video, itu sama porsinya 30% orang ingat kalau nonton begitu. Nah, relevansinya dengan media. Oleh karena itu, guru ada baiknya memang memperlihatkan sesuatu pada anak gitu kan. Misalnya dengan gambar lah, atau dengan memerintahkan untuk menonton video, karena ternyata itu bisa sampai 30% porsinya mereka ingat begitu ya. Oke, next. Ini semakin kesini semakin tinggi ya. Orang pada umumnya 50% mendengar, orang pada umumnya ingat 50% apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Nah, ini sampai 50% begini caranya bagaimana? Kata Kohn, makanya menghadiri exhibit, menghadiri pameran atau menghadiri acara-acara begitu ya. Kemudian menonton sebuah demonstrasi itu bisa sampai 50% orang ingat. Nah, contohnya misal anak dibawa ke museum, anak dibawa ke mana, ke perpustakaan langsung misalnya, anak disuruh untuk melihat demonstrasi sesuatu, misalnya guru mendemonstrasikan sesuatu kemudian anak melihat, atau sebaliknya anaknya yang mendemonstrasikan. Nah, itu bisa sampai 50% anak ingat. Itu kata Dale. Oke, jadi ya memang mendemonstrasikan, kemudian menerapkan, praktik langsung itu sangat baik untuk ingatan seseorang karena bisa sampai 50%. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini ada yang paling tinggi nih. 70% pada umumnya orang akan ingat apa yang mereka katakan dan apa yang mereka tulis. Itu kata Dale. Oke, makanya berpartisipasi di dalam workshop atau mendesain sesuatu begitu, itu bisa sampai 70% orang ingat. Jadi di sini di 70% ini memang ada baiknya ya, relevansinya dengan media. Ada baiknya memang guru itu membuat anak aktif berpartisipasi melakukan sesuatu begitu. Nah, begitu ya. Karena itu yang akan nempel di otak mereka sampai 70%. Oke?
Misalnya si anak diperintah untuk membacakan puisi di depan teman-temannya, menuliskan pengalaman hidupnya di dalam sebuah kertas misalnya, atau buku-buku mereka. Itu sangat nempel di pengetahuan anak sampai 70% kata Dell. Oke ya, jadi ada relevansinya dengan media. Guru harus memiliki kreativitas. Bagaimana caranya supaya misalnya anak bisa berpartisipasi dalam sebuah workshop atau dalam sebuah pembelajaran, atau bagaimana mendesain pembelajaran yang bersifat kolaborasi begitu ya, dan si anak melakukan atau aktif dalam pembelajaran itu akan diingat oleh siswa dan sebanyak 70% loh. Oke ya. Next. Yang terakhir adalah yang sampai 90% akan diingat oleh seseorang ya, atau dalam hal ini anak atau siswa, itu adalah mensimulasikan atau model real experience. Jadi mensimulasikan pengalaman yang nyata, atau mendesain presentasi atau melakukan sesuatu hal yang nyata, itu akan diingat 90%. Oke, seperti itu pendapat dari Dell. Nah, bagaimana medianya kalau begitu ya? Mensimulasikan atau memodelkan sebuah pengalaman yang nyata. Ya, Anda bisa membuat sebuah media yang bisa membuat anak mensimulasikan sesuatu atau memodelkan sesuatu. Nah, makanya sih ya, hal-hal yang bersifat praktik itu nempel itu di otak anak. Hal-hal yang bersifat praktik, eksperimen, itu akan sangat nempel di pemikiran anak. Bahkan ya sampai 90%. Karena what they do, apa yang mereka lakukan, itu 90% akan diingat. Oke ya? Itu adalah kerucut pengalaman dari Edgar Gale, dan ini menurut saya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber lah bagi guru untuk merancang media melihat ini. Oke, next. Ini manfaatnya, saya rasa manfaatnya banyak ya media itu ya, untuk menangkap satu objek di sini, untuk memanipulasi keadaan, untuk menambah gairah atau motivasi belajar siswa dan sebagainya lah. Peran media sangat banyak menurut saya, manfaatnya banyak sekali. Dan mungkin Anda juga memiliki pendapat yang berbeda ya, atau memiliki pendapat sendiri tentang manfaat dari media atau peran media itu sendiri, ya silakan, karena memang sangat banyak sekali manfaatnya. Oke ya, Anda bisa lihat ini nanti di PowerPoint saya. Oke. Inilah klasifikasi dari media. Anda juga mungkin sudah tahu di mata kuliah sebelumnya, di mata kuliah media pembelajaran, ada media yang dilihat dari sudut pandang sifatnya, terbagi pada 3: auditif atau audio, visual, audiovisual ya. Audio, radio, podcast lah. Kalau sekarang podcast. Saya rasa radio mungkin sudah nggak zaman ya. Podcast kayaknya. Ada juga sih sebenarnya sebagian orang yang masih mendengarkan radio, tapi kalau untuk pembelajaran saya rasa podcast lebih oke sih. Oke, kemudian visual, TV, audiovisual, ya TV juga audiovisual kok, bisa dilihat, bisa didengar begitu ya. Yang audio ya gambar, itu audio. Pokoknya visual ya, gambar itu visual. Oke, kalau dilihat dari sudut pandang jangkauannya, media terdiri dari media yang memiliki daya liput luas atau terbatas. Saya rasa internet itu masuk ke media yang jadi memang jangkauannya sangat luas. Yang terbatas, mungkin Anda bisa memberikan contoh yang terbatas seperti apa? Saya rasa PowerPoint atau proyektor ya, kemudian proyektor yang dipakai oleh pendidik di dalam kelas terbatas karena hanya bisa diakses oleh siswa itu sendiri dan gurunya. Oke ya, itu yang kedua contohnya ya.
Dan yang terakhir adalah jika media dilihat dari sudut pandang teknik pemakaian, maka media terdiri dari media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Oke ya, ini silahkan Anda lihat lagi seperti apa contoh media yang dapat diproyeksikan dan tidak diproyeksikan. Oke, next. Ini apa tadi, macam-macam ya, macam-macam media. Anda juga sudah tahu inilah, saya yakin. Saya lagi-lagi hanya mengingatkan ya. Jadi media ini ada media audio visual gerak. Silahkan Anda berikan contohnya. Media audio visual diam. Nah ini seperti ini misalnya TV. Media apa nih? Audio visual gerak ya. Oke. Terus media audio visual diam. Kemudian audio semi gerak. Semi gerak itu ya tidak full gerak begitu ya. Media visual bergerak, media visual diam, media audio, dan media-media yang lainnya. Oke ya, ini adalah macam-macam media. Oke, next. Ini prinsip pemilihan media. Prinsipnya yang pasti, yang pertama adalah prinsipnya media itu harus berprinsip pada tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa. Nah, media harus melihat ke arah situ. Tujuannya dulu apa. Oke. Yang kedua, media harus didasarkan pada konsep yang jelas. Iya ya. Memang media tidak boleh keluar dari konteks pembelajaran yang diajarkan. Dan memang ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kepada siswa. Jangan misalnya mengajarkan ini kemudian medianya apa begitu ya, tidak sesuai dengan konsepnya. Oke. Yang ketiga, pada prinsipnya media itu harus sesuai dengan karakteristik siswa. Oke ya. Ini penting sekali karena misal ya, tidak semua siswa bisa mengoperasikan salah satu media yang teknologinya canggih misalnya, kemudian guru membawa itu ke kelas. Dan siswanya belum bisa. Saya rasa janganlah gitu. Jadi intinya adalah media itu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Oke, yang selanjutnya adalah media harus berprinsip pada gaya belajar. Oke ya, gaya belajar siswa. Ini cerita saja sedikit sih pengalaman saya dulu gitu. Tapi ini dulu ya. Kalau sekarang saya rasa konteksnya udah lain. Dulu saya pernah mengajar memakai proyektor ya. Tahun berapa itu? Mungkin sekitar tahun 2007 atau 2008 begitu ya. Nah, kemudian saya menampilkan berbagai video yang menarik ya di layar proyektor tersebut. Ya ini InFocus maksudnya ya. Kita familiarnya InFocus ya. Udah merek ya InFocus itu. Oke. Nah, siswanya malah tidak fokus justru ketika saya memperlihatkan gambar-gambar, kemudian film-film gitu ya di InFocus tersebut. Siswanya malah tidak fokus loh. Nah, artinya apa? Jadi ternyata media juga harus kondisional. Media juga harus sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik siswa ini bagaimana. Oleh karena itu, ya di situ media memiliki prinsip tersendiri begitu ya, sesuai dengan karakteristik siswa. Oke ya, itu sedikit cerita saja. Oke ya, kalau saya memiliki kesimpulan bahwa ya memang betul sih, media itu harus kondisional sih. Ini siswa ini siapa, karakteristiknya bagaimana, kemudian apalagi ya gaya belajarnya seperti apa. Jangan sampai kita menampilkan media yang kita anggap itu sangat menarik, ternyata di mata siswa itu tidak gitu, atau bahkan malah mengganggu seperti yang tadi pengalaman saya dulu ya gitu. Oke, next. Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu. Oke ya, saya rasa ini berhubungan dengan media yang bisa dipakai dari
barang-barang yang tidak berharga atau barang-barang bekas. Kita tahu sendiri bahwa dalam pendidikan kita kan masih jauh ya gitu, kita menggunakan teknologi canggih. Saya rasa masih agak jauh ke sana. Oleh karena itu, prinsip memilih media sesuai dengan lingkungan, fasilitas, kapasitas, waktu itu sangat disarankan. Jadi kita bisa menggunakan media yang terjangkau. Bahkan mungkin secara harga itu tidak ada harganya, seperti barang bekas tadi misalnya, bisa jadi media. Oke? Ini selanjutnya apa tadi, prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media. Nah, ini juga salah satu prinsipnya ya. Ada akses, cost, technology, interactivity, organization, novelty. Jadi memang media itu harus bisa diakses dengan mudah. Kemudian dari harga juga terjangkau, tidak mahal. Dari segi teknologi, sebenarnya sih harusnya teknologi canggih, teknologi yang sesuai dengan masa saat ini begitu ya. Atau misalnya kita bisa lihat pembelajaran di Singapura misalnya, itu kan mereka memakai dengan teknologi yang luar biasa ya gitu. Tapi di kita sepertinya masih agak jauh ke arah sana. Jadi akses dan cost saya rasa itu prinsip yang bisa dijalankan oleh pendidik ya. Interaktif, medianya interaktif. Organization itu ya dapat mengorganisasi atau dapat mengorganisasi keseluruhan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya media itu novelty, ada kebaruan itu ya, media itu memiliki kebaruan, jadi harus update gitu, harus up to date, jangan out of date, jangan ketinggalan zaman ya. Saya rasa novelty ini berhubungan dengan teknologi ya. Itu tadi, lagi-lagi jika teknologi tidak mungkin atau tidak ada dalam pembelajaran kita, ya sudah, pada prinsipnya adalah kita memakai yang ini. Media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu. Oke, itu prinsip media. Oke ya, nanti saya akan memberikan 3 link. Jadi link ini memperlihatkan media dari barang bekas, kemudian media dari teknologi modern saat ini gitu ya. Ini sangat menarik sebenarnya untuk dilihat. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya di roadmap pembelajaran yang sudah saya bagikan atau di aplikasi Edmodo yang sudah saya sarankan. Nanti linknya saya bagi. Dan yang ketiga, ada di sana Anda akan melihat video yang memperlihatkan media di masa yang akan datang. Jadi Anda perlu nonton itu ya. Oke, itu saja tentang media pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita merancangnya? Oke, kita akan praktik langsung. Saya akan memberikan sebuah latihan kepada Anda dan saya akan membantu Anda seperti biasa di Google Form. Oke, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.